Oke, di sini ada satu sistem koloid latex sulfat yang bermuatan negatif nih dari SOO minusnya ya. Iya. Dalam larutan KCl pH 4 dimasukkan suatu polielektrolit bermuatan positif berupa polietilenin atau di sini disingkat dengan LPEI, jadi linear polietilenin. Kemudian data mobilitas elektroforetik dan rasio kestabilan sistem koloid dalam larutan KCl 0,1 molar dan larutan KCl 0,01 molar. Jadi di sini sebetulnya diperlihatkan juga efek garam, begitu ya, konsentrasi garam. Jadi yang satunya itu 0,1 molar KCl-nya, yang satunya lagi itu 0,01 molar. Yang KCl 0,1 molar itu datanya yang kotak, kemudian yang KCl 0,01 molar itu datanya yang bulat-bulat ya, yang warna ungu. Nah, di sini ada dua gambar. Yang gambar sebelah kiri itu adalah mobilitas elektroforetik, di situ ada satuannya. Kemudian yang sebelah kanan itu rasio kestabilan. Ya. Nah, yang pertanyaan pertama itu Anda diminta untuk menggambarkan skematik lapisan ganda listrik untuk sistem koloid tersebut. Gimana? Silahkan. Skematiknya yang dibuat lingkaran dulu atau yang ini aja se-layer aja, misalnya buat garis dulu boleh. Se-layer boleh. Kalau misalnya si koloidnya mau dibentuk dalam bentuk bulat juga boleh. Di layer satu layer aja ya Bu. Bentar. Kalau saya pribadi sih lebih suka sebenarnya menggambarkan yang koloidnya itu bulat penuh gitu ya. Tapi mungkin yang untuk penggambaran ininya baru yang mungkin bisa cuman satu misalnya setengah lingkaran atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa full lingkaran itu sebetulnya lebih baik ya, karena itu juga akan memberikan bayangan gitu ya bahwa yang kita maksud itu bentuknya spheric gitu ya. Dalam artian kita skematikan bahwa partikel-partikel koloidnya itu berbentuk bulat begitu. Tapi sebetulnya itu lebih representatif juga kalau menurut saya ya. Oke, jadi misalnya kita gambarkan di sini. Di sini untuk soal A. Ya. Nah, misalkan di sini saya gambarkan pertama partikel koloidnya itu muatannya apa? Muatannya tadi tuh apa Di soalnya ini. KCl. Muatan Bermuatan negatif. apa? Negatif. Muatan negatif. Senyawanya apa? Koloid latex sulfat. Latex sulfat ya. Itu ke dalam sistem berarti larutannya Bu. Kenapa? Ke dalam ditulisnya tadi ke dalam sistem berarti larutannya koloid latex sulfat. Iya betul. Jadi ada suatu latex sulfat dispersikan di dalam air. Oh iya. Tapi airnya itu mengandung KCl pH 4 gitu. Iya. Oke, jadi di sini latex sulfat, jadi saya tuliskan LS ya. LS muatannya apa? Negatif. Negatif, oke, ini negatif ya. Kemudian kalau misalkan latex sulfat ini negatif gitu ya. Kemudian ke dalam larutan atau ke dalam sistem koloid latex sulfat. Jadi di sini latex sulfat dalam air, di situ ada KCl pH 4. Artinya di situ juga ada H+ ya, ada H+.
10 pangkat minus 4 molar. Begitu ya. Kemudian di situ ada KCl. KCl-nya ada 2. Ada yang 0,1 molar, ada yang 0,01 molar. Jadi di sini saya tuliskan dulu aja ya. Jadi kita punya medium pendispersi. Itu H2O Iya. begitu. Kemudian di dalam H2O tersebut itu ada KCl pH 4 ya. Jadi di situ akan ada H+ juga begitu. Nah, di sini H plusnya itu 10 pangkat minus 4 molar. Ada OH- nggak? Ada. OH- berapa? Konsentrasi OH-nya. OH-nya 10 pangkat minus 10. Oke, 10 pangkat minus 10 molar. Kemudian misalkan saya ambil skematik dalam KCl 0,1 molar ya. Misalkan berarti di sini ada misalnya KCl 0,1 molar pH 4. Berarti K plusnya berapa? Konsentrasi K plusnya? KCl 0,1 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1 molar. Konsentrasi Cl min? Cl-nya sama enggak sama ya? Berapa? 10 pangkat minus 1. Ya sama lah 10 pangkat minus 1. Oke. Nah, jadi bisa Anda bayangkan di sini sistemnya latex sulfat dalam air. Jadi artinya di dalam sistemnya itu ada latex sulfatnya sebagai fasa terdispersi. Kemudian medium pendispersinya itu adalah air ya. Kemudian di dalam air itu terdapat ion-ion. Ada KCl menghasilkan K+ dan Cl-, konsentrasinya masing-masing 0,1 molar. Kemudian karena kondisinya itu adalah pH 4, artinya di situ juga ada jumlah H+, 10 pangkat minus 4 molar, kemudian OH- yang sangat sedikit, 10 pangkat minus 10 molar. Jadi saya harapkan ketika Anda misalnya meninjau suatu kondisi dari koloid, Anda betul-betul meninjau secara makroskopik di dalam sistem itu ada apa aja. Karena ini akan bergantung sekali pada fase terdispersinya nanti apakah dia sangat misalkan sensitif terhadap pH atau tidak, atau misalkan dia sensitif terhadap keberadaan ion gitu ya. Jadi kita harus menganalisis apa sih komponen-komponen yang ada di dalam sistem koloid tersebut. Ya. Nah, ke dalam sistem ini dimasukkan linear polyethylene imine ya. Iminnya itu dia mengandung N ya, tapi N-nya itu dalam bentuk amonium kuaterner, makanya dia positif. Jadi seperti kation gitu ya, bermuatan positif. Nah, sedangkan untuk latex sulfatnya sendiri itu dari sulfatnya itu menghasilkan ion negatifnya. Nah, ke dalam sistem koloid latex sulfat ini ditambahkan polyethylene imine yang tadi bermuatan positif. Nah, misalkan kita lihat begitu ya. Kita lihat yang ini, yang gambar ini. Gambar ini. Kita lihat yang warna biru kotak karena yang mau kita gambarkan itu adalah yang konsentrasinya 0,1 molar. Nah, di sini bisa Anda lihat mobilitas elektroforetiknya di sini bernilai negatif di bawah 0, begitu ya. Nah, di sini ketika ditambahkan polyethylene imine begitu ya dengan konsentrasi di sini misalkan mulai 0,001 mg per gram, artinya setiap 1 gram latex sulfat
itu ditambahkan polietileninnya itu 0,001 miligram, jadi sangat sedikit. Oh, Tetapi iya, iya. bisa Anda lihat bahwa mobilitas elektroforetiknya di sini bernilai negatif, ya. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa entitas koloidnya itu bermuatan negatif. Sehingga ketika dia dianalisis di karakteristik, dia bergerak sebagai ion negatif. Jadi mobilitas elektroforetiknya itu negatif. Kemudian ketika ditambahkan lebih lanjut, jadi misalkan ditambahkan di sini 0,1 miligram per Iya. 1 gram polimer latex sulfat, dia mulai naik ya sampai ketika ditambahkannya itu 1 miligram per gram dosisnya, itu mobilitas elektroforetiknya 0. Kalau mobilitas elektroforetik 0, itu kita menyimpulkan bahwa netonya, muatan neto dari koloidnya itu 0. Gitu ya. Iya. Nah, kemudian ketika ditambahkan lebih lanjut gitu ya, misalkan di sini naik dosisnya ke sini, dia mulai naik, tapi dia cenderung stabil ya. Maksudnya dalam penambahan di sini 10, kemudian di sini sampai berapa ya 1000. ini ya? Bukan, nggak nyampe 1000 juga sih di sini. Oh, Ya maksudnya yang ini kan kita juga nggak tahu ya itu 500 berapa ya. exactly-nya. Tapi cenderung kayak muatannya tuh tetap gitu ya. Jadi mobilitas elektroforetiknya itu tetap, tapi dia sudah positif. Artinya sekarang ketika dosis LPEI-nya itu banyak, dia seolah-olah bisa dianggap sebagai entitas yang bermuatan positif. Gitu. Nah, jadi kita balik lagi sekarang. Misalkan yang kita gambarkan itu untuk dosis LPEI kurang dari 1 mg per gram. Jadi sini LPEI kurang dari 1 mg per gram. Kita tahu bahwa mobilitas elektroforetiknya negatif. Nah, sekarang kita diminta untuk menggambarkan skematiknya. Latex sulfat yang negatif, ketika dia ditambahkan LPEI, ya, itu apa yang terjadi? Permukaannya permukaannya positif, tapi si kondisinya tetap negatif ya, Bu ya? Enggak, maksud saya tuh apa yang terjadi secara makroskopik. Misalnya kalau kita punya latex sulfat, muatannya negatif, kemudian ditambahkan LPEI yang muatannya positif di konsentrasi 10⁻³ mg per gram. Apa yang terjadi? Menempel dia, Bu, ke latex sulfat karena perbedaan muatan. Ya, jadi ada interaksi ionik begitu ya. Iya. Jadi ketika misalkan kita gambarkan lapisannya, misalnya di sini gitu ya. Nih, yang menempel di sini itu adalah senyawa-senyawa yang bermuatan positif. Nah, kalau Anda bertanya-tanya, ini yang nempel siapa? Apakah LPEI saja atau kan misalkan ada K+ juga di situ atau misalkan H+ juga, menurut Anda gimana? LPEI aja, Bu. Kenapa? Sebentar. H sama K+ kayaknya ada, Bu. Soalnya konsentrasinya hampir ya bisa dibilang ada K+-nya. Oke, nah sekarang Anda perhatikan. K+ itu dinyatakan dalam molar. Jadi mol per liter, sedangkan LPEI itu dinyatakan dalam miligram per gram, gitu ya. Tapi Anda lihat strukturnya, LPEI itu kan polietilenin, artinya ada polietilennya, tapi dia ada amina tadi, amonium kuarterter, gitu ya. Nah, koloidnya sendiri itu adalah latex sulfat, jadi ada latexnya, tapi ada gugus sulfat. Artinya apa? Artinya latex itu kan bisa punya apa istilahnya secara molekuler itu kan dia polimer panjang, punya dispersi London yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian kalau Anda bandingkan dengan
LPEI juga dia kan punya bagian polyethylene, ya kan di strukturnya. Itu juga punya diopsi London yang juga tinggi. Jadi kalau misalkan Anda diminta memprediksikan yang mana yang lebih banyak jumlahnya, itu kira-kira yang mana? Oh, berarti ini ya, LPEI ya, Bu. Iya, betul. Jadi kita Karena tidak hanya melihat dari interaksi ionik saja, tapi melihat juga dari interaksi yang lain, begitu ya. Tentunya yang K plus, H plus itu mungkin ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang LPI. Jadi di sini saya gambarkan misalnya untuk yang LPI gitu ya, misalnya seperti ini kurang lebihnya gitu ya. Kemudian K plus juga ada yang nempel ya, kemudian H plus juga ada yang nempel, tapi bukan yang dominannya begitu ya. Ini saya gambarkan kayak ngeringkel-ngeringkel untuk menunjukkan bahwa itu polimer maksudnya ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ada ini lapisan lain mungkin Bu, yang bertambah. Dia gimana? Ada Cl minus sama OH minus di luar lapisan K plus sama H plus. Atau ini dulu ya? Ada lapisan OH minus sama Cl minus dari luar lapisan ini. Oke, sebentar. Sebelum ke sana, yang terikat di atas ini, terabsorpsi di atas lapisan yang tadi isinya dominan polietilenin itu muatannya apa? Positif. Muatannya positif? Maksudnya gimana? Oh, ini keseluruhan maksudnya, Bu? Enggak, yang kan kita mau menggambarkan yang lapisan selanjutnya kan, yang di atas lapisan polietilen ini, yang dominan polietilen ini. Misalnya yang saya gambarkan pakai warna hitam di sini. Oh ya. Gitu. Nah, itu muatannya apa? Oh, itu negatif. Misalnya saya tuliskan yang ini lapisan dominan LPI ya. Maksudnya di situ ada K plus sama H plus, tapi dominannya LPI. LPI ini muatannya positif. Nah, lapisan selanjutnya yang ini itu muatannya apa? Negatif, Bu. Negatif? Atau bercampur? Netral nggak sih, Bu? M-nya nggak netral. Tapi ada positif sama negatifnya. Nah, itu ada positif. Kenapa coba? Kenapa di situ munculnya positif sama negatif? Itu udah masuk lapisan apa sih sebenarnya? Itu udah masuk lapisan Stern itu, Bu. Bukan. Lapisan Stern itu yang mana? Lapisan Stern tuh justru yang sebelumnya itu loh, Bu. Yang ini kan justru yang PI ini yang kita sebut sebagai lapisan Stern justru. Lapisan Stern ini istilah lainnya apa? Atau kalau kita tinjau dari istilah yang lain ini sebetulnya yang mana yang dimaksud yang mana? Bond layer. Betul sekali, bond layer. Nah, kalau setelah bond layer itu apa sih? Ini apa? Ini lupa. Baru kemarin. Diffuse layer. Diffuse layer. Nah, kenapa sih dibilangnya diffuse? Di situ semua larutan yang terdifusi. Ya, diffuse itu kan artinya kayak everything is there itu, maksudnya kayak segala macam tuh ada di situ kan, berdifusi di situ, pokoknya yang bisa bergerak tuh ada di situ gitu kan.
Jadi positif ada, negatif ada, begitu ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan gitu ya. Di sini itu positif ada, negatif juga ada. Isinya apa aja? Ya misalnya kalau dari jumlah ya, dari jumlah itu misalkan bisa H+, kemudian K+, Cl-, gitu ya, itu mungkin. Gitu ya. Nah, ini ini yang mungkinnya itu isinya misalkan H+ gitu ya. Kemudian K+ juga mungkin, Cl- juga mungkin. Oke, ini untuk LPI kurang dari 1 mg per gram. Sekarang kalau misalkan saya tuliskan LPI sama dengan 1 mg per gram. Oh, sebentar, sebelum ke sana kita namain dulu. Yang merah itu bidang apa? Bidang Stern, Bu. Bidang Stern. Kemudian di situ ada potensial apa? Ada potensial kemarin itu potensial. Potensial listrik. Potensial apa namanya? Potensial Stern? Bukan. Iya, potensial Stern. Iya, potensial Stern. Bidang Stern, kemudian potensial Stern. Kalau potensial permukaan adanya di mana? Potensial Adanya permukaan ini kalau itu. Permukaan LPI. Yang warna mana? Yang warna mana? Biru. Biru. Ya, yang warna biru ya. Bisa tuliskan di sini. Ini ada potensial permukaan. Kalau yang warna hitam itu disebut apa? Potensialnya, Bu. Zeta. Bidangnya. Potensial zeta. Oh, bidangnya. Kalau bidangnya. Bidang apa ini? Bidang? Bidang geser ya. Oh iya. Atau sleeping plane. Di situ ada potensial apa? Potensial zeta. Potensial zeta. Kalau di atas yang warna hitam itu fase apa? Di atas yang warna hitam. Fase ruah, Bu. Fase ruah isinya apa? Semua kayak H2O, KCl. Betul ya. Jadi ya saya gambarkan di luarnya aja ya. Jadi sini yang positif ada, negatif ada, yang netral juga ada gitu ya. Pokoknya itu segala macam lah fase ruah. Nah, saya juga ingin kembali mengingatkan bahwa batas ini ya, yang warna hitam yang digunakan sebagai bidang geser atau sleeping plane itu bermacam itu gimana ya? Batasnya itu tergantung koloidnya. Jadi ada yang kayak dekat banget dengan sternnya, ada yang jauh dengan sternnya. Jadi itu akan sangat bergantung pada kondisi dari si komponen yang ada di dalam sistem. Misalnya kalau di dalam sistemnya itu ada molekul-molekul yang besar molekulnya, itu ada kemungkinan misalkan bidang gesernya itu sangat jauh dari bidang stern. Karena misalnya ekor hidrofobiknya itu misalnya ke fase ruah gitu ya. Tapi kalau misalnya molekulnya kecil atau hanya ada ion-ion saja, itu bisa jadi bidang gesernya sangat dekat dengan potensial stern ya. Jadi saya harapkan juga Anda memahami gitu skematiknya. Jadi tidak harus juga misalnya bidang geser itu jauh dari stern atau berjeda, ada yang dekat dengan stern. Nah, sekarang kita gambarkan untuk yang LPI sama dengan 1 mg per gram. Di sini LPI sama dengan 1 mg per gram. Itu gimana?
Misalnya saya gambarkan lagi. Dia di bidang lapisan apa? Ini latex sulfat, muatannya negatif. Ya. Lapisan dominannya lapisan keduanya di bidang starnya itu lapisan dominan EPI-nya lebih banyak. Oke, jadi misalnya di sini saya gambarkan kurang lebihnya seperti ini gitu ya. Saya lupa menyalakan ininya. Gitu ya. Oke, gitu. Nah, di sini LPI gitu ya. Ini muatannya positif. Ion lain juga ada ya, K+, H+ ada tapi tidak dominan begitu ya. Nah, yang paling penting itu adalah ketika jumlah LPI-nya itu 1 mg per gram. Itu adalah ketika muatan netonya itu 0. Jadi, pada saat ini gitu ya, karena dia netonya itu 0 ya, jadi, bisa saja ya saya misalnya menggambarkan gitu ya, bidang gesernya. Bisa seperti ini. Misalnya bisa saja bidang gesernya itu di sini gitu ya. Gitu, bidang gesernya. Jadi misalkan, ininya sama gitu ya, apa istilahnya, kita menggambarkannya di sini misalnya di sini ada bidang geser gitu ya. Kemudian di sini ada potensial zeta, tapi kemungkinannya di sini nilai potensial zetanya itu juga 0 begitu ya, karena di sini muatan netonya itu 0. Jadi LPI yang terabsorpsi di permukaan latex sulfat itu bisa kayak menetralisir gitu. Memang latex sulfatnya negatif, LPI juga positif, tapi somehow netonya itu 0. Gitu ya. Dari mana kita tahu netonya itu 0 muatannya? Dari sini kan, dari tadi nih, mobilitas elektroforetiknya itu 0 ketika LPI-nya 1 mg per gram ya. Jadi saat ini di sini mungkinnya ditulisnya ya, ini muatan neto dari koloid itu 0 karena kita tahu dari mobilitas elektroforetiknya 0. Dan itu terjadi ketika jumlah LPI yang terabsorpsi di permukaan latex sulfat itu kalau dinetokkan dengan muatan latex sulfatnya itu netonya 0. Nah, kemudian setelah ditambahkan LPI cukup banyak, itu gimana? Dia lebih besar, terus ya netonya dari satu. Netonya lebih negatif. Jadi misalkan ini latex sulfat ya, terus misalnya ini gitu ya. Kemudian di sini ada harusnya lebih besar lagi. Misalnya seperti ini gitu. Nah, di sini LPI ya, di sini positif. Nah, kalau Anda perhatikan ya di sini, coba lihat di grafiknya. Ini kan walaupun dosis LPI-nya itu ditingkatkan ya, maksudnya ditingkatkan bagaimana? Jadi misalnya kalau saya lihat yang di sini ya, mungkin 1, berapa gitu ya, atau mungkin 2 gitu ya. Terus saya bandingkan dengan yang 10 mg per gram, kan ini mobilitas elektroforetiknya itu sama aja. Itu kenapa kira-kira? Gimana? Mobilitas elektroforetik. Kalau mobilitas elektroforetiknya sama itu artinya ya muatannya itu kan sama-sama aja, mau ditambahin
Misalnya saya menambahkan polietilen imin misalnya 2 mg per gram dengan 10 mg per gram itu kan sama aja hasilnya. Udah datar gitu kan? Iya. Menunjukkan apa? Dia si bidang sternnya udah sama dengan bidang geser. Bukan. Kalau gini. Kalau misalkan kita punya latex sulfat, dia muatannya negatif, terus kita tambahkan LPEI lebih banyak. Karena kalau jumlahnya sedikit itu masih negatif muatannya. Kita tambahkan lagi masih negatif, tapi kita tambahkan lagi di 1 mg per gram, dia jadi 0 muatannya. Artinya netonya ketika LPEI-nya 1 mg per gram itu muatannya 0. Terus kita tambahkan, dia naik. Nah, tapi pas kita tambahin lagi, naik lagi muatannya. Terus kita tambahin lagi juga nggak naik lagi muatannya. Apa kesimpulan Anda? Itu interaksi ioniknya udah habis. Udah habis. Maksudnya apa? Udah habis. Berarti itu udah paling maksimal. Nah, itu interaksi ioniknya sudah maksimal. Jadi si latex sulfat itu sudah tidak bisa lagi mengadsorpsi LPEI dari larutan. Gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kan LPI-nya jadi positif ya. Jadi misalkan di sini tuh di fasa ruahnya gitu ya, itu ada misalkan LPI bebas yang banyak gitu, yang muatannya teh positif, tapi dia udah nggak bisa lagi gitu diadsorpsi sama latex sulfat begitu. Makanya dia secara keseluruhannya jadinya terdeteksi positif begitu ya. Jadi misalkan kalau kita gambarkan gitu, sebetulnya ya di sini juga nanti misalnya ada yang bidang gesernya begitu ya, bidang gesernya tadi isinya isinya rupa-rupa ya, tadi ada yang positif, ada yang negatif begitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, tapi potensial zeta begitu ya di sini. Ini kan bidang geser. Nah, di sini kemudian kalau misalkan diukurkan potensial zeta-nya itu akan cenderung positif lebih dari 0 gitu ya. Jadi bisa Anda bayangkan ya kenapa si potensial zeta itu bisa digunakan untuk kayak menyimpulkan muatan si koloidnya itu apa. Jadi pada saat LPI-nya sangat banyak, itu potensial zetanya itu positif. Jadi kita bisa simpulkan, berarti pada saat itu si koloidnya itu sebenarnya jadi kayak bermuatan positif dong. Iya, tapi muatan positifnya itu dari LPI yang teradsorpsi di permukaan latex sulfat saking lebih banyaknya. Jadi netonya itu jadinya positif. Gitu ya. Itu ya untuk yang skematik apa istilahnya untuk koloidnya begitu ya. Tentunya di sini Anda juga harus bisa menyebutkan misalkan ini gitu ya, yang warna biru di sini adalah bidang ini adalah permukaan. Ini adalah permukaan. Jadi di permukaan koloidnya begitu ya, permukaan latex sulfat. Nah, di sini akan ada potensial permukaan. Nah, kemudian yang warna merah ini itu adalah bidang stern. Ya. Kalau lapisan sternnya sendiri itu maksudnya berarti lapisannya ya yang ada LPI-nya. Kalau bidang stern itu yang permukaannya antara batas antara bidang stern dengan lapisan geser gitu ya. Nah, di sini ada potensial stern gitu ya. Nah, yang ini juga sama yang bawahnya. Jadi misalkan di sini itu ada permukaan koloid. Nah, di permukaan latex sulfat ini tentunya akan ada potensial permukaan. Kenapa? Karena di situ kan ada
partikel bermuatan negatif dari latex sulfat berbatasan dengan partikel bermuatan positif dari LPEI. Jadi kalau misalkan saya skematikan gitu ya, misalnya begini, di sini ada positif, kemudian di positif misalnya, nah itu karena adanya apa ya, partikel negatif positif ya pasti ada perbedaan potensial. Ya, kita sebut di situ potensial permukaan. Kemudian di sini itu adalah bidang Stern ya. Nah, di sini juga ada potensial Stern. Nah, di sini dia membedakan dari bidang Stern ke bidang gesernya, begitu ya. Dimana yang bidang gesernya itu sebetulnya yang sudah diffuse layer ya, yang positif negatif itu ada di situ. Kemudian yang warna hitam itu adalah bidang geser yang kita maksudkan di situ potensial zeta yang terukur, karena potensial zeta itu kan diukurkan terhadap entitas koloid yang bergerak di dalam larutan. Gitu. Nah itu untuk skematiknya. Nah sekarang nomor B. Gambar kiri menunjukkan bahwa koloid bermuatan negatif ketika dosis LPEI kurang dari 1 mg per gram dan bersifat netral saat memiliki dosis LPEI 1 mg per gram dan bermuatan positif ketika dosis LPEI di atas 1 mg per gram. Jadi gimana Anda menjelaskannya? Dari Gimana? Lebih dari 1 miligram per gram. Jadi koloid bermuatan negatif ketika dosis LPI kurang dari 1 mg per gram. Jadi koloid bermuatan negatif ketika dosis LPEI-nya itu kurang dari 1 mg per gram. Anda menjelaskannya gimana? Karena lapisan LPEI-nya jumlahnya tidak cukup positif untuk bisa membuat netonnya terdeteksi netral. Jadi jumlah LPEI ya. yang teradsorpsi pada permukaan latex sulfat itu tidak cukup untuk menetralkan latex sulfatnya sehingga masih terdeteksi sebagai partikel bermuatan negatif. Kalau misalkan tanpa LPEI, muatannya apa? Muatannya negatif ya. Negatifnya dari mana? Dari latex sulfatnya. Dari latex sulfatnya ya. Kalau pada saat dosis kalau misalkan pada saat dosis LPEI-nya 1 mg per gram, gimana? Jumlah LPEI yang reabsorpsinya bisa menetralkan. Jadi jumlah LPEI yang teradsorpsi pada latex sulfat dapat menetralkan muatannya ya, muatan latex sulfat begitu ya, sehingga
Muatan neto koloidnya 0. Oke, kalau misalkan lebih, ketika dosis LPI-nya banyak tadi, gimana Anda menjelaskannya? Jumlah jumlah LPI yang diabsorpsi latex sulfat itu sudah maksimum, jadi tidak bisa berinteraksi ionik dengan latex sulfat. Jadi di sini jumlah LPI yang berabsorpsi pada latex sulfat cukup banyak begitu ya, sehingga muatan neto koloidnya apa? Muatan neto koloidnya apa? Positif. Positif ya. Oke. Kemudian yang nomor C, berdasarkan teori DLVO, jelaskan mengapa dosis LPI 1 mg per gram pada gambar kanan itu rasio kestabilan koloidnya bernilai paling rendah. Jadi yang ini. Yang gambar kanan ini ada kestabilan rasio, kemudian ada dosis polielektrolit. Kalau misalkan Anda lihat di sini, ketika dosis polielektrolit dari polietilen imin itu sedikit, kurang dari 1 mg per gram, ini rasio kestabilannya itu tinggi. Jadi misalkan ini ya, sini, ini kan lumayan tinggi ya. Terus dia menurun seiring dengan penambahan LPI sampai dia sangat minimum. Ini minimum bukan 0 ya, tapi nilainya minimum ketika apa istilahnya, dosis LPI-nya 1 mg per gram. Tapi ketika dosis LPI-nya dinaikkan, ditambah, dia juga sebetulnya naik lagi gitu ya ke sini. Tapi tidak sebesar ketika misalkan dosis LPI-nya kecil. Kenapa? Atau gimana Anda menjelaskannya? Silahkan. Berarti ngejelasinnya harus terkait dia van der Waals sama itu ya? Iya, Dia kalau betul. Kalau DLVO tuh gimana? Inti dari DLVO gimana? Naik. Bingung dia. DLVO tuh singkatan dari apa? Apa sih nama orang? Iya, apa? Ya, dari Jaguin Landa Vervey of Overbeek. Superposisi penimbangan. DL apa ya? Penggabungan antara molekul. Oh gini Bu, jadi Ya. kamu kira-kira jadi kalau misalnya si LPI-nya mendekati 1 mg itu kan si pot bidang geser, kalau lihat dari gambar yang di kiri ini tuh potensial zeta-nya tuh semakin sedikit gitu, jadi kayak mendekati atau potensial zeta bakal tetap ada ya Bu ya? Kalau dia masih negatif itu potensial zetanya ada, cuma nilainya negatif. Oh iya, tapi berarti kan kalau potensialnya ada, terus nanti mendekati 1 mg tuh dia menuju 0 kan.
Abis itu dia ada lagi gitu, jadi di stabilitas rasio tuh kalau potensial deltanya 0 dia stabil. Nah kalau misalnya negatif atau positif dia mempunyai nilai aja, jadi stabil atau Gimana? oh salah ding, kalau misalnya potensial deltanya 0 tuh berarti dia nggak stabil ya. Iyalah, orang dia nggak bermuatan. Oh iya. Tapi maksudnya kalau di LVO tuh ngebahas apa? Tuh jangan dulu ke sana. Itu Bu tentang penggabungan interaksi tarik menarik dari van der Waals dan tolak menolak. Gimana? Ceritain, Cok. Jadi Saya buat grafik gitu ya. Oh, gimana DLV? Gimana? Gimana? Kalau tadi kan melibatkan interaksi van der Waals ya Bu. Jadinya kalau DLV itu membahasnya van der Waals sama apa? Sama gaya lapisan ganda. Sama apa? Gaya lapisan ganda bukan? DLVO itu membandingkan gaya van der Waals yang membuat partikel koloid itu saling tarik menarik dengan sama gaya tolak menolak listrik. dari EDL. Gaya elektrostatik tapi yang tolakan, karena muatan yang partikel bermuatan sama saling mendekat itu kan akan tolak menolak. Iya. Oh gini Bu. Jadi yang awal tuh dia tuh kondisinya kan LPI-nya dikit mendekati ya dari 0 sampai ada LPI tapi dikit gitu. Jadi dia tuh apa sih tuh? negatif. Muatannya terus? Di muatan negatif itu dia saat ditambahkan LPI terjadi gaya tarik menarik sampai akhirnya saat 1 miligram tuh dia udah nggak menarik sesuatu lagi gitu Bu. Maksudnya nggak Setelah menarik itu sesuatu tuh gimana? nggak menarik LPI si latex sulfatnya. Di saat 1 miligram per gram dia ya latex sulfatnya kan mengadsorpsi LPI sebanyak sebanyak 1 miligram per gram. Terus? Nah setelah itu di kondisi itu dia si latex sulfatnya itu udah nggak ada interaksi untuk menarik LPI lagi, makanya dia stabilitas rasionya 0. Mendekati 1 gitu, mendekati 1 kok 0. Bukan kayak gitu menjelaskannya. Misalnya kan ada latex sulfat muatannya negatif. Kalau dia tidak ada LPI di dalam larutan, dia kan otomatis kita bisa menganggap partikel koloidnya bermuatan negatif. Pada saat itu, kalau kita menjelaskan dari DLVO, partikel ini akan stabil. Kenapa? Karena muatannya bermuatan negatif, artinya tolakan antar partikel negatif dari partikel koloid ini akan lebih dominan dibandingkan gaya tarik van der Waals antar partikel koloidnya. Nah, sekarang kita tambahkan LPI, tapi dosisnya itu masih kecil, kurang dari 1 mg per gram. Kemudian kalau kita cek muatannya, itu muatannya netonya masih muatan negatif. Maksudnya neto muatan negatif itu gimana? Jadi ada muatan total dari latex sulfat itu negatif, muatan dari polietilen ini itu positif, tapi kalau dinetokan itu masih negatif. Tapi kan negatifnya itu lebih kecil dibandingkan negatif sebelum ditambahkan LPI kan. Makin banyak yang LPI yang ditambahkan tapi masih kurang dari 1 mg per gram, berarti kan masih negatif, tapi negatifnya makin mengecil. Nah, ketika negatifnya itu makin mengecil, artinya densitas muatannya itu makin kecil. Densitas muatan itu artinya neto muatan dibagi volume. Volume itu berarti LPI dan
dan latex sulfat sebagai satu kesatuan gitu. Itu makin kecil. Nah, kalau densitas muatannya makin kecil, tolakannya itu akan semakin kecil. Jadi di situ van der Waals sudah mulai berpengaruh, mulai dominan gitu. Pas LPEI-nya itu 1 mg per gram, itu artinya adalah neto dari latex sulfat yang negatif dengan LPEI yang positif itu 0. Artinya apa? Nah, sekarang tidak ada tolakan sama sekali antar partikel koloidnya, tapi ada tarikan dari van der Waals-nya. Iya, karena tadi muatan netonya 0, jadi nggak ada lagi tolakan antar partikel. Artinya apa? Kalau ada partikel koloid satu dekat sama partikel koloid yang lain itu nggak ada tolakan. Malah yang ada itu dominan van der Waals-nya. Gitu. Jadi kalau yang dominan van der Waals itu ya nggak akan stabil gitu. Karena kan dia akan membentuk flokulan kan, agregasi gitu loh. Nah, kalau LPI-nya semakin banyak, lebih dari 1 mg per gram, itu sekarang netonya jadi positif. Begitu. Nah, karena dia bermuatan neto positif, walaupun misalnya positifnya masih kecil gitu ya, tapi kan ada positifnya. Jadi tolakan antar positifnya ada, walaupun van der Waals-nya ada. Jadi kalau misalnya Anda lihat dari grafiknya kan dia mulai naik tuh kestabilannya. Tetapi kestabilannya itu misalkan ketika dia mencapai maksimum, ya maksimum untuk misalkan yang ini nih, ini kan udah maksimum untuk dosis yang tadi ya lebih dari 1 mg per gram itu, dia nggak bisa naik lagi stabilitasnya. Karena apa? Karena sudah mencapai neto positif maksimum, karena latex sulfatnya sudah tidak bisa lagi mengabsorpsi LPEI. Kalau pertanyaannya adalah kenapa kestabilannya jauh lebih kecil dibandingkan kestabilan ketika LPEI-nya sangat sedikit, walaupun sekarang dua-duanya itu bermuatan. Kalau sekarang itu kan bermuatannya itu adalah positif dari kelebihan LPEI, kalau sebelumnya yang LPI-nya sedikit itu kan negatif dari latex sulfat. Nah, Anda harus ingat yang berpengaruh itu densitas. Jadi sekarang itu koloidnya tambah besar. Tambah besar itu dari mana? Dari latex sulfat digabung dengan LPI yang terabsorpsi. Itu kan jadi besar kan ukurannya. Tapi muatan positifnya itu kecil gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung itu ukurannya besar, muatannya kecil. Jadi densitasnya itu kecil. Artinya apa? Ada sih tolakan, tetapi di situ juga van der Waals-nya itu besar juga gitu. Makanya dia stabilitasnya itu masih tetap kecil dibandingkan misalkan dengan yang ini ya. Misalnya ini kan 1000, tapi kalau yang ini misalnya dia hanya daerah 10 gitu rasio kestabilannya. Itu berarti ada kaitan sama ukuran. Nah, kebetulan juga ukuran itu juga sebanding dengan van der Waals ya. Jadi kalau misalnya kita punya molekul yang ukurannya besar kan, van der Waals-nya juga akan besar kan, daya tariknya gitu ya. Itu, tapi sebelum ke sana coba ini dilihat grafik DLVO-nya. Kan tadi DLVO itu apa ya istilahnya memperhitungkan gaya kolom ya, gaya elektrostatik, kemudian tadi gaya van der Waals. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, misalnya di sini untuk titik 0, salah. Misalnya di sini untuk titik 0, gitu. Di sini ya, misalnya. Kalau misalnya kita memplotkan gaya kolom ya, gaya kolom misalkan saya gambarkan pakai warna merah, itu kurang lebihnya itu seperti ini gambarnya. Jadi ada grafik begini. Gitu ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya gaya kolom tolak menolak yang di koloid itu kan kalau jarak koloidnya dekat, jadi X-nya kecil, ini kan jarak yang sumbu X itu jarak pisah ya. Kalau jaraknya dekat, tolakannya pasti besar. Karena misalnya Anda bayangkan misalnya negatif-negatif ketemu deketan, itu pasti tolakannya besar. Tapi kalau jauhan mah pasti kecil kan tolakannya, orang jauh juga siapa yang mau ditolak gitu kan. Makanya dia bentuknya itu kayak turun gitu. Jadi yang merah itu grafik sih. Yang potensial kolom ya, potensial elektrostatik. Jadi ini itu adalah
Potensial Elektrostatik. elektrostatik ya dari gaya Coulomb gitu ya. Nah, satu lagi itu dari van der Waals ya. Hmm. Nah, yang van der Waals itu kalau digambarkan kurang lebihnya itu dia akan naik ya. Jadi misalnya ini. Jadi kayak kebalikannya gitu. Kurang lebihnya itu. Ya kurang lebih gitulah ya. Jadi kalau van der Waals itu kalau misalkan dia berjarak justru jadi ada tarik menarik gitu. Makin dia berjarak itu jadi malah ada tarikan karena ya van der Waals itu kan interaksinya intermolekuler ya. Kalau misalnya dia berjarak ya justru dia memang sebutnya apa ya istilahnya tuh interaksi jarak jauh gitu. Kayak long distance interaction. Nah itu ya, jadi dia agak naik gitu. Nah si kurva DLVO-nya itu diperolehnya itu kurang lebih ditambahkan begitu ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan gitu, ini dia hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini sketsa aja ya. Ini grafiknya, ini bentar. Ya kurang lebihnya gini lah. Tapi maksud saya si grafik yang hitam itu akan tergantung materialnya ya. Maksudnya yang tergantung sifat dari koloidnya sendiri gitu. Belum tentu juga misalnya puncaknya selebar ini atau tingginya segede gini ya tergantung materialnya kayak gimana. Ya. Nah, untuk yang apa istilahnya mungkin sebenarnya bukan kayak gini ya, mungkin yang lebih representatif itu saya gambarkan. Ini. Nah, ini harusnya lurus lah ya. Ini tadi potensial elektrostatiknya ini dari tadi yang dari lapisan ganda listrik ya. Dari kemudian yang warna hitam itu yang DLVO-nya. Nah, dari DLVO ini kita punya di sini namanya ada barrier energi ya, batas energi. Yang ini itu batas energi. Jadi kalau misalkan Anda punya sistem koloid ya yang puncaknya itu besar banget, tinggi banget, itu bagus. Bagus tuh dalam artian kemungkinan koloidnya stabilnya lama banget. Karena apa? Karena itu tuh kayak barrier energi yang harus dilewati supaya bisa kayak ngebentuk agregat begitu ya. Nah, di sini tuh bisa dituliskan ya, misalnya di sini primer minimum, minimum primer, nilai minimum primer, minimum primer. Nah, kemudian yang ini tuh kurang lebihnya itu minimum sekunder. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ya, ini kan yang horizontalnya itu adalah jarak pisah ya, yang ini ya. Jarak pisah nih yang ini. Jadi kalau misalkan dia jauhan tuh misalnya letaknya di sini gitu ya. Ini kan dia berarti kurva DLVO-nya tuh kayak di daerah-daerah sini ya, daerah-daerah datar gitu. Jadi sebetulnya dia nggak akan membentuk agregat atau apa gitu ya.
Nah, tapi kalau misalkan dia bisa melewati yang ini ya, bisa melewati yang energi ini. Jadi misalnya dia sekarang jadi letaknya ada di sini nih. Itu ada di daerah ini. Nah, itu udah wassalam. Jadi maksudnya dia berarti udah sangat dekat, udah sangat membentuk agregat, barir energinya terlewati. Jadi dia udah kayak bisa berinteraksi satu sama lain. Artinya berarti kalau berada di situ, itu posisi dari koloidnya itu berarti sangat stabil gitu ya. Nah, tapi kalau Anda lihat kan, karena di situ ada barir energi, artinya kan sebetulnya kita perlu mengaplikasikan energi dari luar gitu ya, untuk menyebabkan dua partikel itu jadi kayak membentuk agregat gitu. Jadi kalau misalkan normal gitu ya, kalau selama barir energinya yang batas energi itu tidak terlewati, ya itu tidak akan membentuk istilahnya tidak akan membentuk agregat gitu ya. Oke, itu jadi kembali lagi ke sini. Yang ke bagian C itu ya. Jadi pada dosis LPEI sama dengan 1 mg per gram muatan neto koloid itu 0, bernilai 0 sehingga tidak ada tolakan antar partikel. Di sini tidak ada tolakan antar partikel, tolakan listrik antar partikel. Gitu ya. Di sini pada kondisi ini gaya tarik van der Waals itu dominan. Ini lebih dominan. Sehingga koloid menjadi tidak stabil. Atau sehingga koloid berada pada kestabilan paling rendah. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita bilang ya kestabilannya itu paling rendah, sebetulnya belum tentu juga tiba-tiba koloidnya mengendap gitu misalnya, atau untuk agregat gitu. Itu juga belum tentu ya. Karena itu akan balik lagi ke sistem koloidnya gitu. Jadi walaupun misalnya yang dominan itu adalah van der Waals, tidak ada tolakan sama sekali, itu tetap sifat ketidakstabilan koloid itu beda-beda. Jadi ada yang misalnya dia bertahan bisa 1 hari, atau mungkin bahkan cuma 1 jam udah langsung mengendap, atau mungkin 10 hari dan sebagainya. Walaupun di situ tidak ada tolakan, karena kan dipengaruhi juga oleh struktur ya, kemudian dipengaruhi oleh ukuran partikel juga gitu ya. Itu juga tetap harus diingat ya, hal kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sebenarnya di sini sama apa prinsipnya. Di sini ada nanopartikel alumina Al2O3, kemudian di sini banyak digunakan sebagai tabir surya dalam industri kosmetik ya, jadi anti UV gitu ya. Nah, kemudian koloid alumina dapat distabilkan menggunakan fukoidan. Di sini disebutkan sebagai FD, di mana fukoidan ini merupakan polisakarida tersulfasi yang dapat diperoleh dari rumput laut. Nah, jadi biomaterial begitu ya. Kemudian fukoidan dapat bermuatan negatif yang berasal dari gugus fungsi OSO3- dan juga ternyata ada COO- juga ya, ada ester begitu ya, COO- di situ. Maaf, karboksilat berarti harusnya ya, COO- dari karboksilat.
dan dapat berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi, begitu ya. Jadi di sini ini salah satu penstabilan koloid ya, tetapi di sini penstabilan koloidnya ini menggunakan polimer lain. Polimer apa yang digunakan? Di sini adalah polisakarida tersulfasi, di mana polisakarida tersulfasi yang tadi dinamai sebagai fukoidan ini diperoleh dari rumput laut. Terus muatan negatifnya ini dari 2 gugus, dari OSO3- dan COO- gitu ya. Nah, kemudian sistem alumina, tadi aluminanya berupa nanopartikel yang distabilkan oleh fukoidan dalam kosmetik dapat pula digabung dengan suatu surfaktan kationik. Jadi di sini ada juga surfaktan kationik ditambahkan di situ heksa, desil, trimetil, amonium bromida. Jadi di sini disingkat sebagai CTAB, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 2 gambar gitu ya. Ini gambarnya menyatakan pengaruh konsentrasi fukoidan begitu ya. Dan juga pengaruh CTAB. Nah, yang pengaruh konsentrasi fukoidan itu yang gambar A yang sebelah kiri. Kemudian yang menyatakan data pengaruh CTAB itu berarti yang surfaktannya, itu yang sebelah kanan, begitu ya. Nah, di sini diujikan, distudikan ini terhadap potensial zeta dari alumina. Alumina itu yang tadi nanopartikelnya ya. Jadi koloidnya sendiri itu adalah berupa nanopartikel alumina ya, dispersikan di dalam air. Kemudian stabilizernya terhadap koloid ini adalah fukoidan yang berupa polisakarida, tapi dia punya OSO3- dan COO- gitu ya, digugus di polimernya. Kemudian sistemnya juga di sini mengandung garam, jadi di sini ada NaCl, konsentrasinya 0,01 molar, gitu ya. Nah, di sini kita lihat pertanyaan A, berdasarkan data potensial zeta di atas, begitu ya, tentukan muatan koloid alumina murni pada rentang pH 2-11. Kemudian gambarkan skematik lapisan ganda listrik terkait tadi yang rentang pH 2-11. Muatan koloid pada pH. Muatan koloid alumina murni. Gimana? Ya. Kalau kita mau menentukan muatan koloid alumina murni, itu artinya di dalam sistemnya itu tidak ada fukoidan. Fukoidan ya. Karena fukoidan itu kan tadi berfungsi sebagai stabilizer ya. Kemudian harusnya nggak ada juga CTAB-nya. Berarti pas. Jadi Anda memilih yang mana? Boleh gambar A, boleh gambar B sebenarnya. Oh iya. Yang mana? Yang A deh. Yang itu yang warna biru. Ya, yang warna biru kenapa? Yang warna Karena biru kan di sana. Ya. Kenapa? Yang kayak ketupat itu. Iya. Karena kan di sana konsentrasi fukoidannya masih 0 ppm. Oke, betul sekali ya. Jadi di sini kalau misalkan Anda lihat legendanya gitu ya, karena yang sebelah kiri ini mempelajari pengaruh konsentrasi fukoidan, itu legendanya yang 0, 1, 10 sama 100 ppm. Jadi yang 0 itu yang belum ditambah fukoidan. Nah, Anda berarti sekarang memperhatikan yang warna biru yang bentuk wajik itu ya. Oke, pertanyaannya adalah berapa? Tentukan muatan koloid alumina murni pada rentang pH 2-11. Silahkan. Muatannya zeta potensial kan dari pH 2 sampai pH 9, dari pH 2 sampai pH 8 berarti muatannya positif, Bu. Terus? Di pH 9 muatannya netral.
Muatannya Setelah itu netral atau nol? Nol nol sih. Nol. Kemudian di pH 10 sampai Di 11 pH muatan 10 sampai 11 muatannya baru negatif. oke, betul ya. Jadi kita bisa menggunakan data potensial zeta untuk menentukan muatan begitu ya. Jadi di sini pH kurang dari 9 ini muatannya positif. Kemudian pH sama dengan 9 itu muatan 0. Kemudian pH lebih dari 9 ini muatannya negatif gitu ya. Kemudian gambarkan skematik lapisan ganda listrik terkait pertanyaan I. Jadi kan permukaannya itu alumina ya. Alumina bermuatan alumina. Nah, berarti kan kita gambarkan ya yang bagian Satu-satu 2 ya, Bu? itu. Misalnya iya, jadi untuk pH kurang Untuk dari pH, 9. iya. Atau misalnya pH kayak gini berarti ya. Aluminanya positif. Berarti Ya, gimana skematiknya? Skematik lapisan ganda listriknya. Ini berarti alumina aja ya. Maksudnya coba. Kalau misalnya nggak ada tambahan fukoidan sama nggak ada tambahan CTAB itu sistemnya mengandung apa aja? Alumina sebagai holoid sama ketika sebentar. Alumina kemudian ini soalnya. sama NaCl. NaCl. Ya, jadi di sini ada alumina, kemudian ada NaCl, konsentrasinya 0,01 mol ya. Apalagi? Ada apa lagi yang harus Anda pikirkan kemungkinannya? Na plus sama Cl minus. Iya, bisa selain itu. Oh, selain itu. Harusnya udah sih, Bu. Oh ya. Apa lagi? Yang minusnya 0,10 pangkat 2 juga. Ada H plus sama OH minus kan ya? Ada, Bu, iya. Oh iya. Iya, kan dari pH. Kan di sini dari pH. Coba bayangkan kalau pH-nya 2, itu kan H plusnya 10 pangkat minus 2. Banyak itu. Jadi di sini ada H plus, ada OH minus gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Skematik lapisan ganda listrik terkait. Oke, sekarang kita gambarkan bulatan pertama untuk yang koloidnya. Muatannya apa? Muatan aluminanya positif. Positifnya dari mana? Oh bukan nih, Bu. Enggak tahu. Gimana coba Anda menjelaskannya gimana? Coba lihat di sini deh di ininya, di kurvanya. Kalau misalnya kita lihat ya. Oh, mantap. Potensial aja. Kita kan ngeliatnya yang ini ya. Ini. Ya. Ini masih positif nih. Ini pada saat pH-nya itu 345. Artinya 345 itu kan H plusnya di 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 5. Kemudian pH-nya naik. Di sini berarti H plusnya 10 pangkat minus 6. OH minus 10 pangkat minus 8. Kemudian di sini di pH 7 berarti H plus sama OH minus sama. Dia mulai turun ya. Dia masih positif tapi mulai turun. Nah, Anda lihat di sini. Ini 10 pangkat minus 8 juga sama. Dia masih positif tapi mulai turun.
Kemudian ketika pH sama dengan 9 itu kan artinya POH sama dengan 5. POH sama dengan 5 itu artinya OH minus 10 pangkat minus 5. Itu dia 0. Kemudian di sini ada di pH 10. Jadi pH 10 itu berarti POH-nya 4. OH minus 10 pangkat minus 4 molar. Dan di sini muatannya adalah negatif. Bagaimana Anda menjelaskan muatan positif atau muatan negatif dari si senyawa ini? Koloidnya, dari senyawa koloidnya. Gimana? Oh, muatannya negatif karena dia menarik, saya pada pH 2, pada pH 3, si jumlah H plusnya itu banyak. Nah, dan potensial zetanya positif, jadi berarti dia muatannya negatif karena dia menarik interaksi ionik dengan H plusnya. Kalau potensial zeta positif itu artinya koloidnya itu netonya itu positif. Oh. Kan potensial zeta itu menghitung neto sebenarnya. Gimana coba Anda menjelaskannya? Jadi sebetulnya kemungkinannya kan kalau Al2O3 sendiri itu kan kita bisa bilang nggak bermuatan kan sebetulnya ya. Kan dia kan logam gitu ya. Dia ada dipol gitu ya. Dari O misalnya kan sebetulnya bisa berikatan dipol dengan yang lain. Tapi kan kita bisa bilang ya nggak ada misalnya muatan positif atau negatif di situ karena dia sebagai rangkaian padatan Al2O3 kan. Kemudian si Al2O3 ini apa istilahnya terdispersi di dalam air. Ketika pH-nya itu 3, 4, 5 gitu ya, kita lihat di sini muatannya itu adalah positif gitu ya. Nah, kemungkinan adanya muatan positif ini itu adalah dari H+ yang teradsorpsi. Gitu. Jadi misalnya bisa saja misalkan di situ ada O gitu ya. Kemudian dia berikatan ion dipol. Kalau pertanyaan Anda, loh, kan di situ ada Al3+. Kenapa Al3 plusnya tidak mengikat OH minus? Ya bisa saja, tapi kan jumlahnya itu OH minusnya sangat sedikit di dalam larutan. Jadi kalau misalnya pH 3 saja gitu ya. Misalnya pH 3 itu kan berarti konsentrasi H plusnya itu 10 pangkat minus 3 molar kan. Kemudian di situ ada OH minus juga ada. Berapa jumlah OH minusnya? Berarti OH minusnya 10 pangkat. 10 pangkat? Min 11. Nah, coba bayangkan. Ini kan jumlahnya kan kayak timpang sekali kan antara 10 pangkat minus 3 dengan 10 pangkat minus 11 gitu. Artinya kan 10 pangkat 8 kali lebih banyak jumlah H plusnya. Jadi kemungkinan OH minus untuk tertarik ion dipol ke permukaan Al2O3 itu sedikit kemungkinannya. Jadi yang mungkin itu adalah H plus. Nah, ini jumlah H plus yang teradsorpsi di permukaan Al2O3 itu menyebabkan begitu ya permukaan Al2O3 itu menjadi positif. Gitu. Jadi sekarang sebetulnya kita perlu misalnya ya perlu bikinnya seperti ini gitu koloidnya. Jadi koloidnya itu bermuatan positif. Nah kalau dia bermuatan positif, dia akan lapisan selanjutnya akan berinteraksi dengan ion negatif. Iya betul. Jadi lapisan selanjutnya di sini itu yang bermuatan negatif. Apa yang mungkin? Cl minus. Nah di sini kemungkinannya itu kan OH minus sama Cl minus ya. Cl minusnya 10 pangkat minus 2 gitu ya. Kemudian di situ OH minusnya 10 pangkat minus 11. Jadi Cl minus itu lebih mungkin ya. Gitu ya.
Kemudian yang tadi ya kan ada Na+ juga ya, 10 pangkat minus 2 molar. Na+ juga bisa saja ada kemungkinan ion dipol dengan O3, dengan O dari Al2O3. Cuman kan kalau kita bandingkan Na+ dengan H+, H+ itu kan ukurannya lebih kecil. Ya, jadi densitas muatannya jauh lebih besar dibandingkan Na+. Jadi dengan jumlah yang kurang lebih sama itu, H+-nya lebih mungkin untuk terabsorpsi di permukaan Al2O3 gitu ya. Lapisan selanjutnya apa? Lapisan positif, muatannya positif sama negatif. Ya, itu sudah Dari masuk ke H+ sama Cl-. sebenarnya kalau sudah di sini ya segala macam ya. Jadi di Oh sini iya, sudah semuanya. positif, negatif. Karena kan di sini sudah pasar ruah ya. Ini juga sudah Oh, iya. pasar ruah. Nah, sekarang kita namai dulu ini lapisan apa? Atau apa namanya? Yang mana, Bu? Yang warna Yang hitam. yang warna hitam namanya Namanya apa? Bidang? bidang geser itu ya, Bu? Iya, bidang geser ya. Ada potensial apa di sini? Potensial zeta. Oke. Oke, kemudian yang warna merah? Itu diffuse region. Bidang Stern. Bidang Stern di sini ya. Ya lupa. Ini potensial Stern. Nah, permukaannya justru yang biru itu. Karena kita menganggap koloidnya bermuatan positif karena adanya H+ yang terabsorpsi di permukaan. Jadi di Bu, sini jadi ini kalau misalkan nanti apa sih namanya? Koloidnya bermuatan negatif, terus kemungkinan misalkan yang nempelnya itu ion ya, negatif. intinya sih begini, kalau kita punya koloid ya, walaupun koloidnya itu tidak bermuatan, misalnya kayak Al2O3 gitu ya, kita harus memikirkan ion apa yang memungkinkan terabsorpsi di permukaan. Karena kalau ada ion yang terabsorpsi di permukaan, bisa jadi jadinya si koloidnya itu jadinya bermuatan. Misalnya kalau di sini jadinya bermuatan positif, misalnya. Jadi di sini ada potensial permukaan. Bond layer-nya yang mana? Bond layer-nya. Bond layer-nya yang mana? Yang warna merah bukan, Bu? Ya, yang ini ya. Jadi di sini karena kita menganggap kesatuan entitas koloidnya itu Al2O3 dengan H+ yang terabsorpsi ya. Di sini ini adalah bond layer. Kalau diffuse layer-nya yang mana? Baru itu yang bagian Diffuse layer-nya itu sebetulnya dia agak masuk ke fasa ruah juga ya. Jadi ke sini gitu ya. Bisa jadi. Ya. Di sini sudah 10.46. Jadi kita sudahi dulu aja. Nanti saya share, jadi supaya Anda kayak lanjutkan gitu ya yang sisanya. Karena kan ini juga belum semua ya, kita baru kayak membahas soalnya aja. Jadi kita sudahi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.